Oh ini dia. Iya. Lagi sibuk aja paling apa ya? Yang pasti kan di rumah terus bosan juga sih. Jadi kita Lebih enak dengerin ngobrolnya. Selamat sore Bapak. Hai. Apa kabar, Ras? Baik Mas, apa kabar? Ini kayaknya lagi pindah studio nih, dari studio satu ke studio lainnya nih. Yo ini baru nyampe di salah satu TV yang ada di Kuningan. Kuningan, oke. Mungkin mau say hi dulu sama teman seru CGV di rumah. Hai teman seru CGV, apa kabar semuanya? Puasanya lancar semuanya? Gue doain. Amin. Amin, 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 amin. Jadi kabar kayaknya baik-baik aja ya. Mungkin agak sedikit kurang tidur. Iya nih, karena biasa dari subuh, lanjut pagi, lanjut siang, lanjut sore, lanjut malam. tapi kayaknya work from home tidak berlaku buat lo ya? Awal-awal iya, tapi saat menjelang Ramadan, semuanya yang ada di studio kembali syuting lagi, tapi memang udah dikurangin, nggak ada penonton, nggak ada apa gitu. Jadi karena ini yang Ramadan kan acara live semua kan. Pas di minggu-minggu kedua sih gue di rumah semua. Dan lu ada program sahur ya? Iya, lu ada program sahur kan? Iya. Itu masih jalan terus? Masih. Oke. Jadi lu masih balik studio lagi walaupun sekarang di studio nggak ada yang nonton. Lebih seru mana sih syuting ada penonton apa enggak? Bingung ya, kalau gue kan bukan pelawak sebenarnya, gue kan cuma yang seru-seruan aja. Tapi kalau teman-teman gue yang pelawak ya mereka kerasa lah, gitu, kerasa bahwa biasanya kan mereka punya punchline kan. Nah saat nggak ada yang nonton memang berat kan, ini lucu nggak ya? Gitu. Jadi kayak sama kayak orang stand up gitu komedi aja, orang stand up komedi terus yang ngomong sendiri. Asli. Apalagi stand up comedy, mana juga gue sempat ngobrol sama Panji Pragiwaksono juga kayak gitu. Akhirnya dia menemukan cara sendiri bikin live seru-seruan gitu tiap hari. Tapi apa sih yang lu kangen? Pasti semuanya berubah nih sementara selama pandemi ini. Yang lu kangenin dari keadaan normal apa sih? Ya pasti gue tuh kan orangnya seneng banget ngajak meeting orang. Jadi kalau misalnya dari studio 1 mau pindah ke studio 2, biasanya kan ada jeda kan. Nah itu tuh biasa gue pakai meeting sama orang. Sekarang tuh meeting lewat Zoom ini kan ya apa ya, kurang gitu ya. Kurang lah, iya bener. Apalagi nggak ada gorengan tengah meja. Budaya kita sih belum begini, tapi bagusnya jadi kita dipaksa untuk lebih mengenal digital gitu loh. Dipaksa banyak. Banyak anak-anak juga belajar dari rumah segala macam. Dan satu lagi yang pasti lo kangenin, traveling. Pas banget kemarin gue udah traveling kan 4 bulan sampai sini langsung COVID. Aduh. Kalau dari semua negara, lo kehitung nggak sih berapa negara yang lo kunjungi sampai saat ini? Kemarin tuh gue 4 bulan cuti itu hampir 40 negara lah. 40 negara. Favoritnya? Gue sebenarnya suka sama Eropa. Gue suka Italia. Gue suka Iceland. Tapi Iceland tuh kemarin pas banget lagi anginnya tuh lagi kencang banget, jadinya lagi badai. Sebenarnya ada tempat York namanya. York itu jadi York itu sebelum kalau kita mau ke Edinburgh itu nyampe di York. Jadi York itu terinspirasi tuh jadi kayak film Harry Potter tuh terinspirasi sama kota York. Iya. Kayak Scotland sana itu ya? Iya, sebelum Scotland itu asik banget sih. Itu tempat kayak di dunia yang beda gitu ya langsung ya? Iya. Asli. Tapi sekarang ini berarti bisa dibilang orang lain dari kemarin yang kita ajak ngobrol di rumah, mereka belajar hal baru. Lo sendiri kan pasti nemu sesuatu yang baru nggak selama pandemi ini? Gue jadi memperkaya konten sama memperkaya apa ibaratnya sistem-sistem atau apapun itu yang di rumah. Jadi gue juga akhirnya sahur sama buka puasa untuk YouTube channel gue. Gue bikin live, tapi live-nya bener-bener gue beli alat sistem yang bener-bener kayak TV gitu. Jadi tapi krunya kru gue paling 3 orang. Ya udah, jadi si Nagita yang live sahur sama buka puasa. Jadi kayak buka puasa Nagita dia announce siapa aja yang mau kirimin. Jadi kita juga bantu UMKM atau teman-teman
Ya udah, siapa yang mau di-review makanannya kirimin aja, jadi pas buka puasa di-review sambil live streaming gitu. Ah, itu seru banget sih ketika lu ngulik-ngulik lagi kan barang-barang. Gue lihat tuh lu punya setup podcast sekarang di meja, terus habis Iya. itu ada studio-studioan segala macam. Kemarin juga yang pas pagi-pagi ada ibu-ibu ojol ya yang menang Iya, iya, dapat belasan juta. terus itu Ih. udah 19 juta ya. Dapat 19 juta dia. Jadi sebenarnya lu udah siap bikin TV station sendiri di rumah ya? Enggak juga, ini gara-gara COVID aja, jadi mau nggak mau sosok bikin kayak TV padahal mah. Ya tapi seru aja sih, jadi mau Ah. nggak mau kita nge-push untuk bikin sesuatu yang di rumah aja gitu loh. Mhm. Di Tapi luar nanti TV yang begitu gue hadirin. ah, Di ah, luar TV yang gue hadirin. tapi bentar begitu balik normal, misal ada potensi diterusin, bakal diterusin nggak? Iya, pastinya gue terusin. Malah Dengan gara-gara Trans ini Entertainment. jadinya tahun depan acara sahur sama buka puasanya gue udah punya format untuk YouTube channel gue, lumayan juga sih. Wah, nyari sponsor dari sekarang aja cuy, ya kan? Yoi, tapi ini kalau CGV gini-gini gila juga ya. Bioskop ini pasti kena banget sih. Parah. Bioskop, ya sedih banget sih. Jadi kita sama teman-teman kan ngikutin ini ya pemerintah ya. Kita tutup semua untuk putus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tutup sementara, bukanya kita masih nunggu yang lain lah ya. Tapi ya semuanya kangen ke bioskop. Gue yakin Pasti. juga lu ya kangen ke bioskop kan? Pasti Coba lah. terakhir film yang lu tonton apa? Waduh. Di bioskop. Aduh. Gue tuh jarang banget nonton, tapi terakhir itu gue cuma datang ke premier film Indonesia. Datang, menghormati karena gue diundang, paling 5 menit, 10 menit gue jalan lagi karena gue syuting lagi gitu. Iya. Udah lama banget Okay. gue nonton. Asli. Yaudah. Gue ya. Lion Nanti, King yang nggak salah gue. Oh, Lion King yang live ya, yang animasi itu ya. Iya, kayaknya Okay. itu deh yang terakhir. Gimana nanti kalau udah buka lagi semua kembali normal, kita bikin nobar aja sama Rans Entertainment. Boleh, ya. boleh. Tapi ngomongin soal Ramadan nih, Ramadan kali ini berbeda banget sama yang sebelumnya. Tapi kalau buat lo sendiri, menu sahur sama menu bukaan masih favorit dong, sama? Apa tuh? Kalau gue tuh menu sahur sama menu buka puasa itu random. Jadi bersyukurnya karena gue tuh sahur sama buka puasa, kan gue acara live. Itu tuh makanan tuh ada aja, makanan si Denny Cagur, makanan si ini, makanan si ini, kita makan bareng-bareng. Comot-comotan nih. Comot-comotan, itunya sih nggak pernah hilang sih. Dan si Gigi juga kan, bini gue ngirimin makanan, bininya si Denny ngirim makanan, jadi kita makan tuh ganti-gantian. Ya. Ini kayak arisan jadinya ya. Ya, jadi gue kalau ditanya menu favorit apa semuanya, ya udah yang ada ya gue comot, jadi bingung. Karena buat gue makanan itu cuma ada, nggak ada yang nggak enak. Jadi makanan buat gue tuh enak dan enak banget. Nah, tapi asal jangan pedes karena gue nggak bisa pedes. Oke. Itu yang mau ngirimin makanan ya ke Raffi sama Gigi, jangan pedes. Tapi kangen gak sih lu silaturahmi sama keluarga di saat pandemi gini? Biasanya kan main kirim-kiriman kue lah, atau mungkin buka bareng di rumah siapa, segala macam. Ya ini berarti lebaran gue pertama kali di Jakarta. Gue tuh kan biasa di Bandung. Tapi kebetulan alhamdulillahnya tuh gue kan tinggalnya sama nyokap gue sama adik gue, masih tinggal satu rumah. Jadi kita nggak kesepian banget. Kalau gue ngerasain sih kalau anak yang jauh dari orang tua, apalagi orang tua yang jauh di kampung, masih kerasa banget sih. Kerasa banget nggak bisa mudik. Tapi kalau gue, untungnya kita satu rumah semua nih di rumah gue gitu. Cuma beda lebaran di Jakarta. Iya, lebaran di Jakarta. Kalau tahun-tahun biasa kan di Bandung. Tapi begitu semua selesai mengumpul lagi, santai lah ya. Santai banget. Rafathar udah mulai puasa? Belum? Iya, dia belajar puasa, dia belajar sahur meskipun jam 12 siang buka sahur, tapi dia biar dia tahu gitu kalau puasa itu habitnya gini gitu, pagi subuh bangun nanti buka puasa. Tapi ya tarawih juga di rumah. Gue kan kebetulan di rumah tuh gue rame banget banget di rumah, jadi masih bisa menjalankan tarawih meskipun kita aja gitu. Masih berasa lumayan ya, kebantu dengan satu rumah sama keluarga juga sih ya. Iya, satu rumah sama keluarga jadinya. Keluarga baru gimana? Anggota keluarga baru yaitu Siwon. Siwon kebetulan dia tadinya dia bilang kalau ke Jakarta dia mau ke rumah gue lagi. Iya. Itu gimana sih ceritanya, maksudnya apa hal yang lu selama ini kan lu belum ketemu Siwon, terus begitu ketemu Siwon, oh ternyata anaknya begini gitu. Ada nggak sih penemuan-penemuan seperti itu? Kaget sih, gue pikir juga kan artis Korea gimana, tapi ternyata Siwon itu baik banget. Dan dia pertama kali dia datang
dia langsung negor, hey hai, kata gini udah. Terus udah gitu udah selesai, akhirnya kita tukeran, ya kan kita udah follow. Habis gitu dia bilang, lu kalau ada apa-apa DM gue, dia bilang gitu. Ya udah, kirain gue basa-basi, pas gue DM dia bales. Akhirnya kita serius. Iya, jadi pas gue mau balik dari Korea ke negara lain, gue pamit kan, thank you ya, bla bla bla. Terus dia balas, oke, thank you, bla 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 gitu. Terus dia bilang, nanti kalau saya ke Jakarta, saya pasti kabarin. Dia ngabarin pas mau ke Jakarta kan. Dia ngabarin. Nah, dia tuh dia mau ada, pas dia ke Jakarta tuh ada salah satu show live di TV, karena dia brand ambassador satu buah mie gitu. Tapi ternyata karena pas COVID, acaranya di postpone kan. Terus gue DM dia, lu jadi ngapain dong di postpone? Dia bilang, gue nggak ngapa-ngapain. Gue pernah iseng, ya udah lu ke rumah gue aja besok. Gini. Dia bilang oke. Ya kira gue basa-basi. Terus akhirnya manajemen dia kontakkan sama manajemen gue. Gue cuma sebatas itu, kira dia nggak datang. Ternyata dia datang ke rumah. Terus dia datang gitu, tok-tok, assalamualaikum, permisi, gitu nggak sih? Iya. Maksudnya kayak gimana begitu tamu gitu kan, beda pasti. Jadi gini, karena gue tuh kan nggak tahu dia jadi datang atau enggak. Gue habis live Facebooker, gue pulang ke rumah tuh udah ada karpet merah. Ternyata Gigi tuh udah heboh, nelfonin saudara-saudara, nelfonin sepupu. Ya sepupu yang deket aja sih. Sama orang-orang kantor gue tuh pada nggak pulang, sengaja nungguin Siwon. Gue bilang, wah heboh banget. Ternyata kucuk-kucuk pas gue 5 menit datang, satu mobil apart datang, set isinya Siwon sama manajernya doang berdua. Dan si Siwonnya kaget. Dan gue gak enak kan. Dan di rumah gue tuh banyak orang banget. Gue bilang sama Siwon, sorry. Tapi dia tuh gak apa-apa. Dan dia sebaik banget. Chill orangnya, santai ya. Santai. Dan akhirnya boleh sambil vlog gak? Ini kan golden moment. Gak apa-apa. Dia bilang, boleh. Dia kayak tamu pada umumnya gak sih? Kayak, bro, ambil minum di mana sih bro? Gitu. Kayak, WC mana sih bro? Gitu. Iya, sama. Orang gue mau toilet di mana gitu. Terus gue kasih sate makan Indonesia, dinyobain, ngobrol-ngobrol gitu. Seru sih. Jadi kayak gue juga kaget. Dan juga nih artis Korea datang kucuk-kucuk ke rumah. Biasanya artis Korea itu kan yang tight banget dengan aturannya kan, Iya, betul. Bla, bla, bla. Cuman karena dia itu nganggepnya udah friend, jadi ya udah gitu. Jadi nggak apa-apa. Iya. Tapi sih emang Siwon itu dari Super Junior yang lain katanya emang paling rame dan paling ramah, paling internasional lah. Bahasa Inggrisnya bagus banget ya. Oke, dia bahasa Inggrisnya bagus lah ya, lebih bagus dari gue lah pastinya. Nah, tapi sebelum lo ketemu Siwon, sebelumnya lo ngikutin K-pop gitu gak? Gue tahu kayak zamannya dulu gue masih nge-host di Dahsyat awal-awal gitu kan. Beberapa juga kenal dengan Korea. Suju itu pernah datang ke ulang tahunnya RCTI dan gue nge-host. Nah, waktu itu si Siwon gak datang. Jadi gue membuka waktu itu pas pertama ketemu gue. Waktu itu Super Junior pernah datang. Gue jadi host di acara salah satu TV. Dan, tapi lu gak datang. Gue bilang gitu. Dan gue pernah dicium nih sama salah satu personel lo gimmick di acara ini. Karena gue pernah ngefans. Gue ngefans. Pas gue peluk sama dia, dicium beneran sama dia. Dianya ketawa ngakak-ngakak. Akhirnya situ udah jadi temen gitu. Tapi rencana balik semua bawa teman-temannya nggak? Dia sih nggak janji bilang gitu. Cuma dia bilang kalau kesini lu datang. Gue sih rencananya juga kalau ke Korea, gue disuruh datang lagi deh, kita makan nanti bilang gitu. Dia ada restoran, gue yang traktir di restoran gue. Wah, enak ya kalau udah ada kenalan. Paling enak tuh pergi ke negara tertentu, di sana udah ada yang kenal ya nggak. Habis itu tinggal jalan-jalan sama mereka. Nah, ini balik lagi. Iya, tapi amazingnya kan dia tuh artis internasional yang menurut gue wah gila gitu. Tapi dia baik banget sih gitu. Lu juga internasional, men. Santai. Enggak lah, gue interlokal. Kayak Stephen umum. Ini ada nggak sih tips kegiatan positif apa aja yang buat teman-teman seru nih buat ngisi waktu selama Ramadan? Kan banyak nih karena Ramadan, karena di rumah aja mereka jadi kayak, aduh gue nggak tahu nih mau ngapain lagi nih. Ada tips nggak sih buat mereka? Sebenarnya sih ya kalau kita di rumah aja tuh kalau gue nih atau teman-teman yang lain, lu juga bisa kok bantu teman-teman. Misalnya gini, bisa pesan pakai online makanan, di review itu sangat membantu loh. Karena kalau bulan puasa biasanya kan sahur dan buka kita suka bingung nih mau makan apa nih. Biasanya kita suka cari, kalau misalnya lu tiba-tiba nge-review kan kita ngerti enak juga makan nanti kita ini. Jadi banyak sih. Ataupun kayak contoh misalnya UMKM kan mereka juga kasihan sekarang kan
dengan kondisi gini, ya udah gue bantuin. Nanti sekarang itu endorse-nya gue yang di IG story itu gue udah bikin donasi. Maksudnya donasi itu udah free, siapa aja mau kirim makanan ke rumah boleh aja, ntar gue review gratis gitu. Nah, tuh dengerin tuh yang punya usaha, yang punya masakan rumah dikirim ya, biar di review langsung. Iya, di review tapi di Instagram gue sama gue tag lagi. Nah, itu dia tuh. Nah, ini gue ada challenge dari teman-teman CGV nih. Gue punya 3 foto dari suatu masa. Cuman biasanya kan foto itu lo harus menceritakan kenangan di balik foto ini sih. Ya, boleh bro. Coba ya, foto pertama. Wih, itu pertama kali gue tuh punya band namanya Radio Band. Band. Itu sama teman-teman gue dulu. Gue jadi drummer sama Aldi Taher. Lu drum? Apa? Lu drum dulu? Sampai sekarang masih bisa? Ya masih lah, cuman yang nggak jago-jago banget. Si Irwansyah, pernah vokalisnya tuh Irwansyah. Terus kita pecat karena dia tuh malas-malas latihan. Diganti sama Naga si Naga. Oke. Tapi lu sekarang kalau punya kesempatan ngeband, kalau kesempatan mau ngeband lagi, lo akan ngeband lagi nggak sih? Kayaknya kalau ngeband, gue tuh cuman enjoy aja, happy, gitu, seneng. Tapi kalau untuk, karena gue sebenarnya bukan pro player gitu, jadi gue cuman have fun aja. Ya. Oke, foto kedua. Itu gue syuting pertama kali, nggak pertama kali. Itu syuting sinetron ketiga. Itu Senandung Masa Puber sama Arifin Putra itu, sama si Reza. Ini Arifin Putra ya? Ini Arifin Putra? Yoi. Iya. Masih belum berbulu ya di sini ya? Belum, tapi dia dari dulu udah paling ganteng banget emang dia. Cewek-cewek tuh seangkatan gue naksirnya sama dia, nggak ada yang naksir sama gue. Sebel banget. Oke, foto terakhir. Itu FTV Tikus Kucing Mencari Cinta di PH-nya Nagita Slavina. Waktu itu gue belum pacaran, gue pacaran sama siapa, dia pacaran sama siapa. Itu umur gue kayaknya 17-18 tahun deh. Tapi di sini udah suka? Masih ada punya pacar masing-masing ya? Tapi lu bikin kontak dari situ? Iya, tapi jadi berhubungan baik aja sih di situ. Oke. Ya udah deh. Kalau begitu gue mau ganggu lagi, mungkin kayaknya lu perlu istirahat sebelum show berikut. Tapi ada 2 lagi permintaan gue, kita foto dulu bareng. Boleh bro. Gue screen cap. Sip. 1, 2. Oke. Nah ini terakhir, mungkin lo ada ini yang mau ditambahin buat teman seru di rumah yang supaya kondisi ini makin baik selain nge-review makanan tadi, apalagi sih yang bisa dilakuin? Iya pastinya sih jangan, ya kalau kita yang muslim ya lagi bulan Ramadan ini tetap ibadahnya dikencengin. Jadi jangan dibikin alasan atau gimana, karena ya memang si COVID-19 gini kita ikutin anjuran pemerintah itu perlu, tapi paling penting ya tetap kita berdoa kita supaya setelah Ramadan ini dan setelah Ramadan berkah kita tetap ada dan tetap semangat. Amin. Gitu aja sih. Amin. Ya wis kalau begitu, thank you udah mau dikepoin. Siap, thank you. Lanjut terus, tetap kita ketemu lagi di CGV. Thank you. Salam buat CGV semua, bye-bye. Bye.